Beyond Time, bab 1338-1339. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu, dan 20 tahun pun berlalu. Selama 2 dekade ini, lanskap Wanggu mengalami perubahan yang sangat besar. Berkat kemasyhuran nama Suking, Permaisuri memperluas wilayah kekuasaannya dengan momentum yang tak terbendung, mengembalikan wilayah manusia ke skala yang pernah dinikmati selama pemerintahan Kaisar Kemenangan Timur. Dan ini baru sebatas kendali langsung. Dalam hal pengaruh tidak langsung, umat manusia telah bangkit menjadi ras terkemuka di Wanggu dalam 20 tahun ini, mendominasi sebagian besar wilayahnya. Wilayah-wilayah yang tersisa merupakan benteng para dewa dan ras kuno. Meskipun faksi-faksi ini waspada terhadap umat manusia dan tidak ingin memprovokasi mereka, mereka juga enggan untuk menyerah dengan mudah. Tepat ketika ketiga pihak mencapai jalan buntu, Linggar muncul dari wilayah persembahan bulan. Didampingi oleh putra mahkota dan yang lainnya, dia menggunakan identitasnya sebagai keturunan ras roh kuno untuk memberikan cara yang menyelamatkan muka bagi faksi-faksi kuno ini agar menyerah. Karena berbagai alasan, mereka enggan tunduk kepada umat manusia, tetapi tunduk pada garis keturunan ras roh kuno adalah hal yang berbeda. Di mata ras-ras kuno ini, meskipun berbagai ras Wanggu mengklaim jumlahnya tak terhitung, pada kenyataannya, mereka hanyalah ras manusia ditambah ras non-manusia. Ras roh kuno, yang telah menyatukan Wanggu sebelum penguasa kuno alam mistik, termasuk dalam kategori yang terakhir. Dengan demikian, tunduk pada garis keturunan roh kuno selaras dengan keinginan mereka. Dengan demikian, satu-satunya penghalang yang tersisa untuk menyatukan Wanggu adalah para dewa. Dan hal-hal yang menyangkut para dewa sebaiknya diselesaikan oleh para dewa itu sendiri. Maka, Permaisuri melakukan perjalanan ke benua Nan Huang, memberi hormat di luar perahu ajaib tempat Suking mengasingkan diri dan menjelaskan niatnya. Laut berkilauan dengan cahaya yang beriak saat bahtera bergoyang perlahan. Di dalam, Suking tetap duduk bermeditasi, matanya masih terpejam. Dia tidak keluar dari pengasingannya. Namun, ia mengangkat tangannya dan menjentikkannya keluar. Seberkas cahaya melesat dari bahtera, berkumpul di depan Permaisuri di pelabuhan dan menyatu menjadi patung tanah liat. Patung itu berbentuk rubah. Saat angin bertiup, patung tanah liat itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Bahannya berubah dari tanah liat menjadi daging, warnanya semakin hidup hingga menjadi entitas yang hidup dan bernapas. Tawa lembut dan genit terdengar saat rubah tanah liat itu kembali ke dunia fana. Saudari, sudah lama sekali. Aku harus berterima kasih padamu karena telah mencariku, jika tidak, pria tak berperasaan itu pasti sudah melupakanku. Rubah tanah liat itu menutupi mulutnya dengan senyum malu-malu, matanya berbinar-binar penuh daya pikat. Permaisuri mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membungkuk ke arah peti Suking, dia berbalik dan pergi. Tawa rubah tanah liat itu masih terdengar saat ia mengalihkan pandangannya ke arah wilayah bulan api, matanya dipenuhi dengan antisipasi yang penuh harap. Matahari, bulan, dan bintang, urutannya akan berubah. Setelah itu, dia melangkah maju dan menghilang. Kepulangannya ke Wanggu dimulai dengan perlombaan surga mistik bulan api. Saat dia tiba, gunung suci ras langit mistik bulan api bergetar hebat. Langit mulai menghujani lumpur. Saat tetesan lumpur berjatuhan, gelombang ketakutan menyelimuti hati para anggota klan. Bersamaan dengan itu, kehadiran ilahi yang luar biasa turun ke gunung suci, menggema dengan proklamasi ilahi. Bulan api, matahari api, datanglah menghadapku. Gunung suci itu bergetar ketika sosok Dewa Matahari dan Dewa Bulan muncul di dalamnya. Ekspresi mereka berubah-ubah dengan gelisah sebelum mereka melesat ke langit. Namun mereka tidak bisa mencapai puncaknya. Dewa Bulan hanya mampu melangkah 7 langkah sebelum terdiam di udara dan menundukkan kepalanya. Dewa Matahari, dengan tubuhnya yang menyala-nyala dengan cahaya yang cemerlang, berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, berusaha menerobos ke atas. Namun, ia pun hanya mampu melangkah beberapa langkah lebih jauh daripada Dewa Bulan. Wujud suryanya berubah menjadi lumpur, dan dia pun terdiam. Dengan pandangan penuh makna pada rubah tanah liat yang berdiri di atas tirai surgawi, dia menundukkan kepalanya.
Tawa rubah tanah liat itu bergema di seluruh negeri. Urutan matahari, bulan, dan bintang telah menjadi bintang, bulan, dan matahari. Selanjutnya, wujud ilahinya turun ke wilayah berbagai dewa, memberikan kepada mereka dua pilihan melalui cara yang tak kenal ampun. Mereka harus dimusnahkan dan sumber keilahian mereka diambil, atau tunduk dan menjadi dewa bawahan. Dengan demikian, dia menyatukan jajaran dewa-dewa. Bahkan para dewa yang sangat perkasa yang bersembunyi dalam tidur lelap, yang kekuatannya melebihi rubah tanah liat, bukanlah tandingan karena guru tua ketujuh tetap waspada. Selama 20 tahun masa pengasingan Suking, guru tua ketujuh tinggal di surga cemerlang tetapi keluar 2 kali. Untuk pertama kalinya, dia memusnahkan sebuah peninggalan kuno di antara berbagai ras yang telah bertahan hidup melalui cara-cara esoteris. Untuk kedua kalinya, dia menekan 3 dewa sejati setengah langkah. Melalui campur tangannya, konflik antara ras lain, para dewa, dan umat manusia, setidaknya secara lahiriah, terselesaikan. Di bawah pemerintahan Linger dan Rubah Tanah Liat, mereka membentuk aliansi dengan umat manusia, mengakui supremasi mereka. Dengan demikian, umat manusia akhirnya mencapai penyatuan. Setelah itu, Permaisuri mewakili umat manusia, Linger mewakili berbagai ras, dan Rubah Tanah Liat mewakili para dewa. Ketiga pihak tersebut bersama-sama membuat perjanjian yang dikenal sebagai penyucian alam kuno, bersumpah untuk menjelajahi benua itu untuk mencari semua alam tersembunyi, membasmi jejak atau pengaruh terselubung apapun yang berasal dari luar. Dan begitulah, waktu terus berlalu sekali lagi. 20 tahun lagi berlalu. Pengasingan Suking kini telah berlangsung selama 40 tahun. Dalam 2 dekade terakhir ini, posisi umat manusia telah menjadi tak tergoyahkan. Permaisuri Parting Summer kini dipuja sebagai penguasa kuno Parting Summer. Perkembangan umat manusia juga berkembang dengan cara yang serupa. Seandainya bukan karena rasa gelisah yang selalu hadir akibat wajah yang terfragmentasi di langit, orang bahkan mungkin bisa menggambarkan ini sebagai zaman keemasan. Di antara bintang-bintang yang sedang naik daun di era ini, Ning Yan menonjol. Di bawah bimbingan teliti Permaisuri, ia benar-benar telah tumbuh menjadi sosok-sosok yang pantas menyandang gelar putra mahkota. Selain Ning Yan, beberapa orang lain juga telah mengukir warisan mereka sendiri selama tahun-tahun ini. Wu Jianwu, misalnya, telah mendirikan aliran pemikirannya sendiri yang berpusat pada penetasan dan pemeliharaan binatang buas. Meskipun kultivasi pribadinya terbatas, binatang buas yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun telah menjadi luar biasa. Lalu ada Kong Xianglong, keturunan dari mantan kepala istana pemegang pedang Kabupaten Fenghai. Dia telah sepenuhnya merangkul kehendak Kong Liangxiu, menjadi pemegang pedang umat manusia dan naik sebagai pelaksana tugas kepala istana pemegang pedang. Yang tersisa hanyalah agar kultivasinya mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk pengakuan resmi. Setiap individu menempuh jalannya sendiri, meninggalkan jejak unik mereka di dunia. Gelombang besar Wanggu pun menyusul. Di bawah pengelolaan bersama umat manusia, para dewa, dan ras non-manusia, benang-benang tersembunyi yang mengarah melampaui Wanggu sebagian besar terungkap dan dicatat dengan cermat. Sepertinya tidak ada rahasia lagi yang tersisa di Wanggu. Kecuali untuk satu tempat. Sebuah tempat di mana baik ras non-manusia, para dewa, maupun umat manusia sekalipun tidak berani menginjakkan kaki. Bahkan guru tua ketujuh hanya memandanginya dari jauh sebelum akhirnya memilih untuk pergi. Dengan demikian, tempat ini menjadi satu-satunya anomali di Wanggu. Nama wilayah itu adalah wilayah pemakan langit, rumah bagi kerajaan ungu hijau yang telah kembali. Tidak seorang pun masuk, dan tidak seorang pun di dalam wilayah itu yang berani keluar. Seolah-olah semua orang sedang menunggu. Hingga 2 tahun kemudian, di pelabuhan 7 mata darah di benua Nanhuang, perahu ajaib yang telah berlabuh di sana selama 42 tahun menghilang tanpa suara. Hanya ombak yang beriak yang tersisa. Namun, saat perahu ajaib itu menghilang dari dunia fana, sesosok muncul di samping tubuh Erniu yang tertidur di surga cemerlang. Guru tua ketujuh, yang sedang bermeditasi di depan makam gurunya, tidak memperhatikan apapun. Sosok itu tidak mengganggunya, hanya menatap Erniu sebelum menghilang sekali lagi. Sesaat kemudian, sosok itu muncul di hadapan patung Kaisar Agung pemegang pedang di luar ibu kota kekaisaran manusia. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang merasakannya. Suking, mengenakan jubah hitam dengan rambut ungu terurai,
tampak tidak berbeda dari 42 tahun yang lalu, kecuali intensitas yang lebih dalam di matanya. Dia mengamati patung itu untuk waktu yang sangat lama sebelum membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Kabupaten Fenghai. Dia bangun. Su Qing bergumam, senyum lembut menghiasi bibirnya saat dia melangkah menuju Kabupaten Fenghai. Pada saat yang sama, jauh di bawah Kabupaten Fenghai, di dalam istana bawah tanah yang luas, di sebuah aula yang dihiasi dengan motif burung phoenix. Nyala api lentera mulai menyala. Itu adalah cahaya dari lentera mistik ungu jernih. Diterangi cahayanya, aula yang tenang itu menampakkan seorang wanita yang duduk bermeditasi. Ia mengenakan gaun ungu, ujungnya terbentang di sekelilingnya seperti awan yang melayang, bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi, seolah membawa aroma yang lembut. Wajahnya anggun, kulitnya seputih salju. Lengkungan tipis di alisnya seolah menyembunyikan emosi yang tak terbatas, namun juga memancarkan keanggunan yang halus dan transenden. Dia duduk dengan tenang di atas bantal, tangannya bertumpul secara alami di lututnya, jari-jarinya ramping dan pucat seperti batang daun bawang. Dari kejauhan, dia tampak seperti lukisan dengan keindahan yang tak tertandingi. Seolah-olah waktu berhenti hanya untuknya, mengabadikan pemandangan indah ini untuk selamanya. Sampai saat berikutnya, bulu matanya berkedip, dan perlahan, dia membuka matanya, menatap ke arah pintu masuk aula. Bintang-bintang tampak berkilauan di pupil matanya, cerah dan dalam, seolah menerangi dunia itu sendiri. Dan tepat pada saat itu, pintu aula didorong perlahan dari luar. Pintu-pintu Phoenix Hall perlahan terbuka. Meskipun tidak ada angin di luar, aliran waktu diam-diam meresap masuk bersamaan dengan terbukanya pintu, mengubah seluruh aula menjadi sungai waktu dan ruang. Dengan setiap langkah yang diambil oleh sosok di luar pintu, riak waktu dan ruang bergejolak di dalam. Riak pertama mulai muncul, dan pemandangan dari masa lalu menyebar di seluruh aula. Dalam pantulan yang berkilauan, tampaklah tanah-tanah aliansi 7 sekte, dipenuhi kicauan burung dan bunga-bunga, sebuah gambaran ketenangan. Di kejauhan, para kultivator dari 7 mata darah sedang membangun sekte mereka. Di dekatnya, di bawah langit berbintang, 2 sosok mengintai seperti pencuri di luar gerbang sekte Nether Mistik. Ini adalah masa-masa awal bergabungnya 7 mata darah ke dalam aliansi 7 sekte, dan juga saat Erniu mengundang Su Qing untuk menemaninya bertukar tulang jari dengan Huang Yikun. Dalam adegan itu, seorang wanita berdiri anggun di langit, tersenyum ke bawah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rambut hitam panjangnya terurai di belakang punggungnya dan diikat lembut dengan pita merah muda. Ia mengenakan gaun ungu bertabur bintang yang bersinar terang. Kabut menyelimutinya, membuatnya tampak seperti peri dari surga. Tatapannya tertuju pada Su Qing di bawah. Sambil tertawa kecil, dia turun. Saat Su Qing dan Erniu yang berada di tempat kejadian membeku karena terkejut, wanita itu melangkah ke hadapan Su Qing, mengangkat dagunya dengan jarinya, napasnya harum seperti anggrek. Teman kecil, kita bertemu lagi. Kau datang ke sekte Nether Mistik larut malam. Apakah kau tersesat? Inilah pertemuan pertama yang sesungguhnya antara Su Qing dan Zixuan. Riak waktu berkilauan, dan pemandangan itu lenyap. Di luar sungai waktu, bibir Su Qing melengkung membentuk senyum. Di dalam pemandangan itu, Su Qing mendongak menatap wanita di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Aku tidak tersesat, aku mengikuti benang tak terlihat di hatiku untuk menemukan jalanku ke sini. Mendengar kata-kata itu, wanita dalam adegan tersebut menjadi kaku. Riak waktu pertama pun memudar. Di luar, Su Qing mengambil langkah keduanya, dan riak kedua muncul di dalam aula Phoenix. Sungai pengayaan abadi muncul dalam riak, memenuhi dunia aula. Hari sudah senja, matahari terbenam di barat. Sebuah perahu besar berlayar dengan tenang menyusuri sungai. Bersandar pada pagar, Zixuan tampak menyatu dengan cahaya senja. Su Qing duduk di dekatnya, dengan sedikit ekspresi menahan diri di wajahnya. Su Qing, mainkan lagu itu untukku. Aku ingin mendengarnya. Suaranya lembut. Tak lama kemudian, alunan melankolis seruling terdengar di udara. Meskipun masih membawa esensi dunia bela diri, lagu itu tidak lagi berbicara tentang kesedihan hidup, juga tidak menggemakan kesepian. Di dalam melodi itu terkandung secercah harapan dan berkah. Di tempat kejadian, Zixuan gemetar, lalu menoleh ke arah Su Qing. Su Qing membalas tatapannya dan berbisik. Lagu ini dulunya berjudul Parting Sadness.
Sekarang, judulnya adalah Reunion. Adegan demi adegan terunfold di Phoenix Hall saat gelombang waktu bergelombang. Dengan setiap langkah yang diambil Suking menuju Zisuan, aliran waktu memutar ulang masa lalu mereka. Di antara riak air, mereka duduk bersama di atas patung ular raksasa, percakapan tulus mereka bergema dalam ingatan. Samar-samar, terlihat juga siluet Zisuan yang sedang melukis rune pelindung pada Suking di ruang tertutup Kabupaten Fenghai. Dan di ibu kota kekaisaran manusia, saat Suking mendapatkan lentera kejernihan tertinggi mistik ungu untuknya. Semua kenangan ini saling terkait, membentuk gelombang waktu dan ruang yang bergemuruh di dalam Phoenix Hall, gelombang demi gelombang. Akhirnya, berjalan di atas riak air, Suking tiba di hadapan Zisuan yang sedang duduk. Dia mengulurkan tangannya kepadanya. Cahaya bintang di mata Zisuan telah menerangi dunia begitu dia membuka matanya. Pendekatan Suking seperti menyuntikkan warna ke dalam dunia yang bercahaya itu. Tanpa ragu, Zisuan meraih tangannya. Ekspresi Suking melembut saat dia membantunya berdiri, sambil berbisik, "Aku kembali." Dalam sekejap berikutnya, seluruh Phoenix Hall menjadi buram tanpa suara di kedalaman Kabupaten Fenghai, lalu lenyap. Ketika muncul kembali, benda itu tidak lagi berada di ibu kota Kabupaten Fenghai, melainkan di puncak Gunung Cahaya Pagi, tempat dua makam berdiri. Inilah tempat yang sejak lama dipilih Suking sebagai rumahnya. Karena orang tuanya dimakamkan di sini. Meskipun kenangan mereka telah memudar secara alami dalam benaknya, keberadaan mereka ditandai oleh kuburan-kuburan ini, dikorbankan untuk kehancuran, mustahil untuk diambil kembali dari aliran waktu. Maka, ia membawa Zisuan untuk tinggal di Gunung Cahaya Pagi. 30 tahun berlalu seperti ini. Selama 30 tahun ini, zaman keemasan Wanggu berkembang pesat. Zhou Zhengli dan yang lainnya telah beradaptasi sepenuhnya, menyebar ke seluruh negeri, sebagian mengasingkan diri untuk berkheti, sebagian lainnya mendirikan sekte untuk menyebarkan ajaran mereka. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Adapun Desolate di langit, matanya tetap tertutup. Namun, dua pedang turun dari Gunung Morning Glow. Yang pertama terjadi 27 tahun yang lalu, ketika seorang dewa melintasi batas di langit berbintang di luar Wanggu. Pedang itu muncul dari Gunung Cahaya Pagi, menembus langit, dan memasuki kosmos, membunuh dewa yang melanggar batas. Darah ilahi turun sebagai hujan. Seluruh makhluk hidup di Wanggu menatap ke atas. Pedang kedua jatuh 5 tahun kemudian, bukan ke langit berbintang, melainkan ke laut lepas. Di sana, seorang dewa dari lingkaran bintang lain mencoba menyusup ke Wanggu melalui perairan yang kacau. Ia pun tewas oleh pedang. Dua serangan ini mengguncang para dewa yang menyaksikan dari balik Wanggu. Maka, sebuah tanah suci sejati pun muncul di Wanggu. Banyak yang berusaha mendaki Gunung Morning Glow, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mampu mendakinya. Karena Gunung Morning Glow ada di dalam ruang dan waktu, dan di luar ruang dan waktu. Namun, satu orang saja sebenarnya bisa memanjatnya. Dia berdiri di luar gunung untuk waktu yang lama, menatap ke atas, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk pergi. Orang itu adalah Linger. Di dunia ini, beberapa hal tidak bisa dipaksakan, terutama urusan hati. Seperti Zhao Zongheng, yang menderita selama separuh hidupnya, cinta tetap berada di luar jangkauannya. Beberapa dekade lalu, ketika Suking melakukan perjalanan ke wilayah persembahan bulan, meskipun dia tidak pernah berbicara secara eksplisit, hari-hari yang mereka habiskan bersama di apotek telah menjelaskan semuanya kepada Linger. 10 tahun lagi berlalu. Suatu hari, cahaya senja menyebar ke seluruh dunia, memancarkan cahaya cemerlang di Gunung Morning Glow. Di tengah cahaya yang memudar, sesosok figur turun dari gunung. Mengenakan jubah hitam, rambut ungunya terurai di bahunya, tubuhnya yang tinggi bergerak seperti bayangan misterius yang lahir dari cahaya senja. Itu adalah Suking. Di belakangnya berdiri Zisuan, mengenakan pakaian sederhana ala ibu-ibu. Meskipun pakaiannya sederhana, kecantikannya tetap tak pudar. Namun ekspresinya sedikit menunjukkan kekhawatiran saat ia memperhatikan Suking, ragu-ragu untuk berbicara. Lebih jauh di belakangnya adalah leluhur sekte berlian yang kini sepenuhnya berwujud, bukan lagi sekadar roh. Selama bertahun-tahun, ia telah menerima banyak kekayaan, menjadi pengelola Gunung Morning Glow, sosok yang dapat berlagak dengan bangga dimanapun di dunia. Di waktu luangnya, ia bahkan sempat menulis novel.
Satu-satunya saingannya untuk posisi ini adalah Little Shadow. Namun hari ini, kesombongan yang biasanya terpancar darinya tak terlihat. Sebaliknya, wajahnya mencerminkan kekhawatiran Zixuan. Namun ia tahu ini bukan saatnya untuk berbicara atau mengganggu perpisahan antara Su Qing dan Zixuan. Diam-diam, ia mundur selangkah. Mengabaikan leluhur sekte berlian, Zixuan mendekati Su Qing, merapikan jubahnya sebelum bergumam. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Su Qing terdiam. Setelah jeda yang cukup lama, dia mengalihkan pandangannya ke arah wilayah pemakan langit dan berbisik. Ini harus diselesaikan. Dia telah menungguku selama bertahun-tahun.